Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Francisco Payong. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Sains dan Teknik, program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknik dengan NIM 2306040015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat proposal penelitian. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis hubungan pola asupan makan dengan status gizi anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan analisis uji T-squared. Yang pertama adalah latar belakang. Stunting dan gizi buruk masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yang mencatat prevalensi stunting tertinggi sebesar 42,6% menurut Riskedinas 2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola makan yang tidak seimbang, kekurangan nutrisi penting, terbatasnya akses makanan sehat, serta rendahnya pengetahuan gizi orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pola asupan makanan dengan status gizi anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan uji T-squared. Data diperoleh melalui wawancara dan laporan puskesmas. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar interferensi gizi dan pengembangan pangan lokal untuk menekan angka stunting. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antar pola asupan makanan dengan status gizi dan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan uji T-squared? Yang kedua, bagaimana distribusi pola asupan makan anak di Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan keberagaman zat gizi? Yang ketiga, bagaimana distribusi status gizi anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan indikator berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur? Yang berikut adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antar pola asupan makanan dengan status gizi anak di Nusa Tenggara Timur menggunakan analisis uji T-squared. Yang kedua, untuk mendeskripsikan distribusi pola asupan makanan anak di Nusa Tenggara Timur berdasarkan jenis makanan, frekuensi konsumsi, dan keberagaman zat gizi. Yang ketiga, untuk menggambarkan distribusi status gizi anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan indikator berat badan menurut umur dan tinggi badan menurut umur. Yang berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya terkait gizi anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta penerapan uji T-squared dalam menganalisis data kategorik. Yang kedua, manfaat praktisi. Bagi pemerintah dan instansi kesehatan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan gizi di wilayah dengan stunting tertinggi seperti Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bagi masyarakat, khususnya orang tua, dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pola makan seimbang bagi anak. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi dalam studi lanjutan tentang gizi anak dan metode analisis statistik dalam kesehatan masyarakat. Baik, yang berikut adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pola asupan makanan. Pola asupan makanan mencakup jenis, jumlah, frekuensi, dan waktu konsumsi makanan dalam periode tertentu, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ketersediaan pangan. Pola makan yang baik harus memenuhi prinsip gizi seimbang, termasuk keberagaman pangan, keseimbangan energi, dan kebersihan makanan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pola makan mencerminkan perilaku konsumsi pangan, termasuk kebiasaan, preferensi, dan pantangan panganan. Komponen utamanya meliputi jenis makanan, yakni karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, porsi, frekuensi, waktu makan, serta cara pengolahan yang mempengaruhi kandungan gizi. Yang kedua, status gizi anak. Status gizi anak mencerminkan keseimbangan antar kebutuhan dan asupan zat gizi yang berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan otak, dan kesehatan secara keseluruhan. WHO menilainya melalui indikator seperti berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan dengan klasifikasi gizi buruk, kurang, baik, lebih, serta stunting, wasting, overweight, dan obesitas. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8% dan di Nusa Tenggara Timur mencapai 42,6%, menandakan perlunya intervensi gizi yang serius. Yang ketiga adalah uji T-squared.
Uji T-square adalah metode statistik non-parametrik untuk menguji hubungan antar dua variabel kategorik dalam tabel kontingensi. Uji ini membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan guna mengetahui adanya tindakan hubungan signifikan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antar pola asupan makanan dan status gizi anak. Secara umum, rumus umum uji T-square adalah X kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan dibagi dengan frekuensi harapan. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji T-square, yang pertama, menyusun hipotesis nol. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Yang ketiga, menghitung frekuensi yang diharapkan dengan rumus EIJ sama dengan total barisan ke I dikurangi total barisan ke J dibagi dengan total keseluruhan. Yang ketiga, menghitung nilai X kuadrat menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya. Yang berikut, menentukan derajat kebebasan dengan rumus DF sama dengan R dikurangi 1 dikali dengan C kurang 1, dengan R adalah jumlah barisan dan C adalah jumlah kolom. Berikut membandingkan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat kolom. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat kolom, maka H0-nya ditolak. Dan jika X kuadrat hitung lebih kecil dari sama dengan X kuadrat kolom, maka H0-nya diterima. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak. Status gizi anak dipengaruhi oleh 3 kelompok faktor utama, yakni faktor langsung, tidak langsung, dan mendasar. Faktor langsung mencakup asupan makanan dan status kesehatan. Faktor tidak langsung mencakup ketahanan pangan, pola asuh, akses layanan kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Dan faktor mendasar seperti ekonomi keluarga dan budaya juga berpengaruh. Yang berikut adalah pola asupan makanan dengan status gizi anak. Pola asupan makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Keberagaman pangan seperti konsumsi sayur, buah, dan protein hewani menurunkan resiko stunting hingga 1,8 kali, sedangkan skor keberagaman rendah meningkat rasio stunting. Konsumsi protein yang cukup mencegah stunting anak dengan asupan protein rendah berisiko 3,2 lebih tinggi mengalami stunting. Sayur dan buah penting sebagai sumber vitamin dan mineral, dan peningkatan konsumsinya terbukti memperbaiki status gizi anak. Makanan lokal seperti jagung, umbi, ikan, dan sayur juga berperan dalam meningkatkan keberagaman dan kualitas gizi. Selain itu, suplementasi mikronutrien seperti vitamin A dan zat besi dapat menurunkan resiko malnutrisi dan meningkatkan status gizi anak hingga 25%. Yang berikut adalah pola asupan makanan dan status gizi anak di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan sosial, ekonomi, dan geografis yang memenuhi pola makanan dan status gizi anak. Sebagai wilayah kepulauan dengan iklim kering dan akses terbatas, distribusi pangan bergizi menjadi sulit. Tingginya tingkat kemiskinan 20,4% dan rendahnya rata-rata lama sekolah 7,6 tahun berdampak pada kualitas konsumsi pangan yang didominasi karbohidrat dan minim protein hewani, sayur, buah, serta mikronutrien penting. Akibatnya, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi, mencapai 38,9% pada 2021, terutama di wilayah seperti Timur Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya. Yang berikut adalah metode analisis T-square dalam penelitian gizi. Uji T-square merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel kategorik seperti pola makanan dan status gizi. Metode ini tidak memerlukan asumsi normalitas, mudah diinterpretasikan, dan fleksibel untuk berbagai ukuran tabel. Dalam status gizi, uji ini efektif untuk menilai hubungan antara pola konsumsi, keberagaman pangan, serta faktor sosial ekonomi dengan status gizi anak. Yang terakhir adalah interferensi untuk meningkatkan status gizi anak. Berbagai interferensi telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi anak di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, termasuk edukasi gizi di keluarga dan sekolah, suplementasi vitamin A dan zat besi, serta fortifikasi pangan. Upaya ini terbukti efektif menurunkan stunting dan memperbaiki defisiensi mikronutrien. Pengembangan pangan lokal bergizi dan interferensi sensitif seperti akses air bersih, sanitasi, dan ketahanan pangan juga berperan penting dalam mendukung perbaikan gizi anak secara menyeluruh.
Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dengan tujuan menganalisis hubungan pola asupan makanan seperti sayur, ikan, dan buah dengan status gizi anak usia 5-12 tahun di Nusa Tenggara Timur. Alasan pendekatan kuantitatif adalah fokus pada data numerik, bersifat objektif, dan dapat dianalisis secara statistik menurut Sugiono 2019. Metode yang saya lakukan adalah metode survei, di mana metode ini efisien untuk mengumpulkan data dari sampel dalam waktu singkat, dan pengumpulan data yang saya lakukan adalah kuesioner, data primer, dan dokumentasi adalah data sekunder. Yang berikut adalah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan waktu bulan April hingga Mei tahun 2025 dengan tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data. Yang berikut adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi yang saya ambil adalah anak berusia 5-12 tahun di Nusa Tenggara Timur dengan rentan masalah gizi dan butuh asupan spesifik. Dengan teknik yang saya gunakan adalah teknik sampling yang saya gunakan adalah proportive sampling dengan kriteria inklusif. Yang pertama, tercatat dalam program pemantauan gizi. Yang kedua, memiliki data status gizi lengkap. Yang ketiga, orang tua atau wali bersedia mengisi kuesioner. Dan jumlah sampel yang saya ambil adalah 100 anak. Variabel penelitian yang saya gunakan adalah variabel independen, di mana pola asupan makanan seperti frekuensi konsumsi sayur, ikan, dan buah. Yang kedua adalah variabel dependen, di mana status gizi anak dikategorikan gizi tinggi dan gizi rendah berdasarkan data pemantauan gizi. Yang berikut adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara yang pertama kuesioner, di mana digunakan untuk mengumpulkan data primer. Yang kedua, berisi pertanyaan tertutup tentang frekuensi konsumsi sayur, ikan, dan buah per minggunya. Yang ketiga adalah disusun berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Teknik pengumpulan kedua yaitu dokumentasi, di mana digunakan untuk memperoleh data sekunder tentang status gizi anak. Yang kedua adalah sumbernya berasal dari rekam medis, laporan posyandu, dan program gizi anak di Nusa Tenggara Timur. Adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah metode analisis. Metode analisis yang saya gunakan adalah statistik non-parametrik dengan uji chi-square. Alasan penggunaannya adalah kedua variabel bersifat kategorik. Yang berikut adalah langkah-langkah analisis. Yang pertama, membuat tabulasi silang antar pola asupan makanan dan status gizi. Yang berikut, melakukan uji chi-square untuk melihat signifikan hubungan. Yang terakhir adalah menentukan nilai p-value. Teknik yang berikut adalah kriteria pengujian. Yang pertama, jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka adanya hubungan signifikan. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari sama dengan 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Software yang saya gunakan dalam pengolahan data adalah Microsoft Excel. Yang kedua adalah SPS versi terbaru atau alternatif seperti JASP dan RS Studio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.